Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Arifji dari kelas penulis pertanian berkelanjutan 2, absen 22. Baik, di sini saya akan membuat video mengerjakan soal yang sudah ada di share, yang ada di layar ini. Ada dua proyek, proyek A dan proyek B. Di sini saya akan mengisi pada kolom-kolom yang berwarna kuning krem ini. Baik, langsung saja di sini dari proyek A dan proyek B masing-masing sudah diketahui dari harga per unit, kualitas, kuantitas unit, hasil penjualan tiap tahunnya, nilai sisa di tahun terakhir, investasi, biaya tetap, dan biaya variabel serta diskon faktor. Sudah diketahui masing-masing proyek. Kita tinggal memasukkan rumus-rumus ke dalamnya agar otomatis terhitung. Baik, langsung saja untuk proyek B. Untuk DF, kita masukkan rumus sama dengan buka kurung 1 per buka kurung lagi 1 plus di sini 10% jadi 0,1 tutup kurung pangkatkan dengan tahunnya. Di sini eh, tahun ke 0. Terus kita tutup kurung dan enter. Baik, kita tidak perlu memasukkan rumus ke tahun-tahun berikutnya karena kita tinggal menarik ini ke kanan sampai kolom tahun kelima. Setelah itu kita lepas dan otomatis rumus-rumus tersebut masuk ke di dalamnya. Ini kita kurangi nolnya. Lanjut ke nilai keuntungan bersih. Nilai keuntungan bersih itu penerimaan dikurangi pengeluaran. Jadi sama dengan itu buka kurung. Karena di sini belum ada kolom penjumlahan dari penerimaan dan pengurangan pengeluaran, jadi kita tambahkan terlebih dahulu. Maka itu tulis di sini sum buka kurung tabel D7 D8 ditambahkan tutup kurung dikurangi pengeluaran. Tunggu lagi buka kurung investasi biaya tetap variabel kita jumlahkan tutup kurung kita enter. Lanjut kita tarik ke kanan. Oke, setelah itu nilai PV keuntungan bersih itu didapatkan dari nilai keuntungan bersih sama dengan nilai keuntungan bersih dikalikan dengan DF. DF-nya tadi adalah 1. Kita enter. Setelah itu kita tarik ke kanan. Lanjut ke penerimaan yaitu sama dengan DF dikalikan penerimaan. Penerimaan di sini yaitu kita jumlahkan terlebih dahulu. Enter. Kita tarik ke kanan. Ketemulah. Selanjutnya nilai PV biaya. Nah, itu biaya kita masukkan rumusnya sama dengan DF dikalikan dengan pengeluaran. Kita jumlahkan dulu pengeluarannya. Ini tutup kurung, enter. Kita tarik ke kanan lagi. Oh, kelebihan 1. Oke, lanjut.
akumulasi keuntungan bersih, yaitu kita masukkan rumusnya dulu sama dengan buka kurung nilai keuntungan bersih, nilai keuntungan bersih dikurangi, oh ulang, nilai akumulasi keuntungan bersih itu di sini mulai dari nilai keuntungan bersih kita enter kolom kedua sama dengan kolom tahun ke-0 ditambah tambah dengan nilai keuntungan bersih di tahun pertama. Kita enter, kita tarik ke kanan. Oke, selanjutnya NPV. NPV, teman rumusnya. Kita tulis NPV, buka kurung, DF, 10%. Di sini kita lihat, kita diarahkan untuk memasukkan tanda, tanda koma atau titik koma. Di sini ada red titik koma value. Jadi kita masukkan titik koma value-nya. Kita masukkan nilai positif dari keuntungan bersih. Kita tutup kurung. Selanjutnya kita tambah dengan nilai negatifnya. Kita enter. Maka terdapat 10.849.948. Selanjutnya ke gross bisi. Gross bisi yaitu sama dengan kita jumlahkan dari nilai peneri, nilai penerimaan tutup kurung kita jumlahkan, kita bagi dengan biaya. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Oke, tutup kurung kita enter. Muncullah berikut 1,4. Selanjutnya net net diisi, yaitu kita masukkan rumusnya. Kita tulis ABS. ABS buka kurung. Kita jumlahkan dulu dari nilai keuntungan bersih. Kita jumlahkan semua. Oke, ulang-ulang. Dan buka kurung nilai keuntungan tutup kurung. Selanjutnya dibagi dengan tutup kurung dibagi dengan yang negatif. Jadi ini tadi ABS kita jumlahkan dulu nilai titik keuntungan bersih yang positif. Setelah itu kita bagi dengan yang negatif. Kita tutup kurung enter. Temulah 2,1. Selanjutnya IRR kita langsungkan masukkan rumus sama dengan IRR
buka kurung, kita masukkan nilai keuntungan bersih. Oke, tutup kurung, itu enter. Ketemulah 47%. Payback sama dengan kita pilih tahun di mana eh, akumulasi ini mendekati balik modal. Kita pilih yang tahun ketiga. Nah itu ditambah, tambah, buka kurung dua, investasi dikurangi akumulasi tahun ketiga. Tutup kurung dibagi dengan buka kurung akumulasi tahun setelahnya. Jadinya tahun keempat 12 juta. Kita kurangi dengan tahun sebelumnya, tahun ketiga. Oke, tutup kurung. Setelah itu dikalikan dengan 1 tahun. Tutup kurung. Oke, ketemu payback periode proyek B 3,6. 3 tahun untuk menjadikan berapa bulan kita masukkan 0,64 dikalikan dengan 12 bulan. Jadinya nanti 3 tahun 7 bulan 0,6. 7,6 bulan. 3 tahun 7,6 bulan. Lainnya BEP penerimaan. BEP penerimaan sama dengan buka kurung biaya tetap. Biaya tetap dibagi dengan buka kurung satu dikurangi buka kurung lagi rata-rata biaya variabel. Jadi kita eh, rata-ratakan biaya variabel dulu. Biaya variabel dibagi dengan kuantitas unit tutup kurung dibagi dengan harga per unit. Harga per unit. Setelah itu tutup kurung 2 kali kita enter. Karena di sini tertulis div per kosong, maka kita tambahkan di depannya ini dengan if error. Ini 2 kali. Selanjutnya di- terakhir kita masukkan 3,0. Bila angka 0 tidak ada divnya, kita tarik ke kanan. Ya, dan oh maaf, kita hapus dulu. Kita kurangi nolnya. Kehilangan RP-nya. Mau pakai atau tidak boleh. Setelah itu kita ke BEP unit. Itu sama dengan agar seperti di atas tadi, kita tuliskan IFE roll ke dalamnya. Sama dengan IF klik 2 kali biaya tetap
biaya tetap dibagi buka kurung harga jual dikurangi buka tutup biaya variabel dibagi dengan jumlah unit. Nah, unit kurung tambahkan titik koma nol. Oke, kita tarik ke kanan semua 83 kita kurangi baik. Jadi di sini proyek B dengan investasi 10 tahun 10 juta selama 5 tahun, pengembalian 40% untuk 3 tahun 7 bulan. Tahun ke-0 impas jika perimaannya nol. Tahun pertama impas jika penerimaannya 833. Kalau lebih nanti bisa untung, kalau kurang nanti pasti rugi. Artinya untuk penjualan unit, jika ingin untung, pastikan menjualan lebih dari 83. Kita lanjut ke proyek A. Proyek A kurang lebih rumusnya seperti proyek B. Kita masukkan saja. Untuk yang ini kita langsung masukkan, Bu. Tutup kurung kita angkat. Di sini untuk rumus sudah benar ya, tapi kurang tahu ini kenapa bisa terjadi. Baik dari proyek A dan proyek B maka bisa disimpulkan bahwa hmm, apabila hanya memilih dari proyek A atau proyek B, lebih direkomendasikan proyek B karena memberikan keuntungan yang lebih besar, tingkat pengembalian yang lebih tinggi, dan risiko investasi yang lebih rendah akibat waktu pengembalian modal yang lebih cepat. Baik, ini pengerjaan proyek A proyek B. Sekian.
atas videonya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.